Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi membuat halaman Hello World menggunakan XML di Android Studio ya. Jadi tadi kan kita sudah membuat create project. Nah, sekarang kita coba membuat tampilan Hello World seperti ini dengan kode yang ada di sebelah kiri ya. Nah, jika teman-teman buka, alhamdulillah nih sudah selesai untuk sinkronisasinya. Nah, di sini sebelum kita mulai membuat project, ada beberapa hal yang mau saya jelaskan, terutama masalah menu file ini ya. Kalau nanti kita akan banyak menggunakan menu new, menu open, kemudian nanti juga akan ada setting kalau kita perlu setting, kemudian ada project struktur ketika nanti kita ingin menambahkan library yang dibutuhkan, kemudian ada menu sinkronisasi project with Gradle file jika memang nanti ada crash atau kesalahan atau ada autocomplete yang tidak jalan, itu teman-teman bisa menggunakan sinkronisasi project with Gradle file ini, atau bisa menggunakan sinkronisasi with file system ataupun invalidate cache and restart. Jadi tiga menu ini sangat penting kalau nanti dalam proses pengembangannya. Kemudian di sini ada menu logchat. Jadi nanti teman-teman akan mencoba untuk membaca pesan error dari logchat ini. Jadi kalau udah jalan aplikasinya mungkin nanti akan muncul beberapa kesalahan-kesalahan di dalam menu logchat ini. Nah, selamat datanglah di Android Studio ya. Kemungkinan teman-teman yang memang baru pertama kali mengenal Android Studio dan pengen banget tahu ya cara membuat aplikasi Android, itu mau nggak mau perlu effort yang besar. Kenapa? Karena banyak hal-hal di Android Studio yang memang membuat kepala kita harus berkerut, tapi itu semua akan terasa mudah jika memang kita sudah terbiasa ya. Jadi nanti ya kita akan menemukan pesan error, apa yang kurang, kadang pencarian errornya pun nggak mudah seperti kita mendevelop website menggunakan PHP yang kebanyakan sudah dikasih tahu errornya di mana, baris keberapa dan lain sebagainya. Nah, kemudian teman-teman yang belum punya emulator itu bisa menggunakan handphone. Salah satunya misalnya aktifkan dulu option developer di HP-nya. Teman-teman silakan googling bagaimana cara mengaktifkan opsi developer di sesuai tipe HP yang teman-teman miliki ya. Kalau saya misalnya punya Vivo nih, saya aktifkan mode option developernya. Jadi harus disetting dulu ya. Nanti teman-teman bisa googling. Kalau saya arahkan ke sini ya. Nah, di sini sudah kebaca nih ya, Vivo 1817, berarti handphone saya sudah kebaca. Dan untuk sampai kebaca seperti ini enggak serta-merta langsung colok, langsung muncul, enggak. Jadi harus diaktifkan dulu option developernya. Nah, solusi berikutnya, teman-teman juga bisa menggunakan emulator bawaan Android Studio. Memang disarankan RAM laptop kita minimal 8 GB ya. Kalau bisa sampai 16 GB. Syukur-syukur harddisk kita adalah SSD jadi lebih cepat. Di sini ada menu ya, menu seperti handphone. Di sini kan saya sudah install beberapa emulator, bahkan 3 ya. Ada Flutter Emulator, Nexus, dan Pixel. Tapi kalau teman-teman belum punya dan baru pertama kali install, di sini ada menu Create Virtual Device. Kemudian nanti pilih emulatornya, di sini pilih aja Pixel 2 ya. Kemudian next, nanti biasanya di sini ada belum ada bacaan finish atau belum ada bacaan next, biasa disuruh download dulu. Nah, teman-teman download aja yang P atau yang mana ya. Kemudian nanti tinggal tombol next, kemudian finish. Kalau sudah, nanti emulator akan ada seperti ini. Tinggal kita play ketika ingin menjalankannya. Atau bisa langsung pilih di sini, pilih emulatornya, kemudian nanti pilih play. Seperti itu. Oke, kita akan langsung masuk ke tahap ngoding. Namun sebelum kita ngoding ada satu lagi yang pengen saya perkenalkan, yaitu di sini ada preview.
Nah, saya kan pakai versi Android yang 3.5. Kalau teman-teman pakai versi terbaru yang 3.6, itu nanti ada perbedaan ketika menampilkan previewnya. Oke, langsung saja kita buat file XML baru. Jadi kalau kita mau bikin file XML, nah teman-teman harus perhatikan nih benar-benar. Ya, klik aja app di sini. Kita bikinnya di res ya, di res. Nah, pilih ya res atau resource ya. Kemudian di sini teman-teman klik kanan, pilih new, kemudian di sini pilih Android resource file ya. Oke, sekali lagi saya ulang. Di sini klik app, kemudian di res kita klik kanan, kemudian new dan pilih Android resource file. Untuk nama filenya kita beri nama misalnya Hello World ya. Hello World, kemudian resource tipenya kita isi dengan value, kemudian directory name ini source-nya ini main ya. Kemudian directory name-nya kita ganti jadi layout misalnya. Layout ya. Atau di sini bisa nggak diganti? Oh, di sini aja ya langsung layout. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada layout ya. Directory name. Oke. Kalau sudah seperti ini, kata-katanya hello world, tulisannya kecil semua. Kemudian dikasih underscore, ini resource tipenya layout. Kemudian kita lihat ya, di sini kan dia menggunakan relatif nih. Jadi kita coba ganti linear layoutnya menjadi relatif. Jadi R-nya besar, L-nya besar, kemudian main layout. Kita oke. Nah, waiting for build to finish. Oke, di sini sudah ada tampilannya. Dan saya biasanya di versi 3.5. Di sini tinggal kita klik teks aja ya kalau mau ngoding, dan biasanya kalau di versi ke atas 3.6 ada di sini ada splitnya. Tapi di teks, dan di sini nanti ada preview ya. Sini ada preview tampilannya yang sudah kita coding. Oke, kita coba dulu ngoding ya. Previewnya saya berhentiin, kemudian saya perkecil ininya. Oke, kemudian ini saya kecilkan, Jadi kita mulai ngoding nih. Nah, kita ini dulu ya, enter dulu. Kemudian di sini layout width-nya kita samain aja nih, match parent juga udah. Kemudian untuk main activity-nya atau tools konteks main activity-nya tidak perlu kita buat, kita langsung aja masuk ke text view-nya ya. Kita klik tag, kemudian di sini sudah ada pilihan text view. Nah, layout width-nya kita pilih web content, kemudian web content, kemudian kita kasih teksnya hello world. Kemudian di situ layout elegant parent top. Jadi kita kasih true. Kemudian center horizontalnya true. Kemudian apa tuh? Margin top. Margin top. Di sini kita isi 42 dp. Kemudian untuk text size kita isi dengan 35 sp. Kemudian kita berikan ID, namanya misalnya text view. Kemudian untuk text style-nya kita kasih bold. Oke. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian garis miring tutup. Kemudian di sini ada button. Ini kita bikin button. Layout width-nya wrap content. Kemudian teksnya kita isi dengan click me ya. Click me, kemudian kita kasih misal ID-nya adalah button.
Kemudian center vertikal kita kasih true, dan untuk center horizontal kita kasih true. Kemudian text size-nya kita kasih 20 sp garis miring. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap baris kode. Dan di sini juga sudah tampak previewnya ya. Jadi saya akan menjelaskan sambil melihat preview. Oke, pertama dari atas ya. Jadi widget dari text view ini sebenarnya digunakan untuk menampilkan teks ya di Android Studio. Jadi menggunakan text view. Kemudian ada layout, width, dan height. Di sini ada wrap content, ada match parent. Apa sih bedanya? Jadi kalau match parent ini dia lebarnya akan menyesuaikan atau seukuran penuh daripada gambar ya. Jadi kalau saya kasih di sini misalnya width match parent, nah teman-teman akan bisa melihat di sini ada garis biru ya, dari ujung ke ujung tuh, lihat. Ya, jadi memang dia dari ujung ke ujung untuk match parent. Jadi dia dari pojok ke pojok lagi lebarnya. Namun kalau wrap content ini dia hanya seukuran dengan objeknya. Ya, jadi di sini kalau hello world-nya ukurannya kayak gini ya udah garis width-nya cuma segini. Wrap height-nya juga cuma segini. Beda kalau saya kasih di sini match parent. Maka nanti dia gede semua tuh dari ujung sampai ujung ke bawah ya. Sampai ujung ke bawah. Jadi sudah tahu ya apa sih bedanya wrap content dengan match parent. Sekali lagi kalau match parent itu dia akan berusaha untuk menutupi semua layar, sedangkan kalau wrap content dia akan menyesuaikan ukurannya dengan si objeknya. Kemudian untuk menampilkan teks kita menggunakan Android 2 text hello world. Sini juga sudah ada hello world. Kemudian align parent to top true, maksudnya apa? Jadi nanti kita posisinya ada di atas ya. Posisinya ada di atas, cuma kebetulan kalau kita nggak kasih layout margin top dia nanti agak ke atas ya. Cuma kalau misalnya dikasih margin top 42 dp, maka dia tuh akan muncul di sini 42 dp-nya. Kemudian text size-nya 35 sp. Jadi untuk ukuran teksnya sendiri 35 sp. Nah, di sini ada perbedaan ya antara dp dan sp. Saya sedikit jelaskan kalau SP itu digunakan buat teks, sedangkan kalau DP itu digunakan buat bagi objek-objek ya, seperti margin, seperti hash dan lain-lain. Jadi pokoknya khusus teks itu pakai SP. Selainnya kita bisa menggunakan DP. Kemudian ada penamaan ID di sini opsional aja dan text style-nya bold supaya nanti kata hello world-nya ini besar ya atau tebal hurufnya. Oke, seperti itu masing-masing penggunaan. Oh iya, di sini ada yang ketinggalan center horizontal. Jadi center horizontal itu agar si teksnya ke tengah ya. Kalau saya isi dengan false di sini, maka dia otomatisnya ke pojok. Tapi kalau saya kasih true, dia nanti bergerak ke sebelah kanan ya. Ke tengah, maaf. Oke, mudah-mudahan penjelasannya mudah dipahami. Kemudian di sini ada button sama ya untuk width height-nya wrap content, jadi cuma seukuran objek aja. Teksnya click me, ID-nya button, layout center vertical true, center horizontal true biar di tengah. Kemudian text size-nya 20 sp. Oke, tidak ada yang berbeda, hampir mirip ya dengan text view di atas. Silahkan teman-teman coba dan pahami setiap baris kode yang sudah ditulis di video ini dan sudah dijelaskan ya. Jadi pelan-pelan pahamin dulu, kalau memang sudah paham baru lanjut ke video berikutnya. Oke, nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya untuk materi
materi Kotlin ya, materi Kotlin atau activity. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa pahamin dulu, nanti baru kita masuk ke materi selanjutnya.